Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali pilihan 3 berita utama pada pagi hari ini. Sejumlah sekolah di Kabupaten Aceh Singkil lumpuh menyusul kegiatan belajar mengajar dihentikan karena terendam banjir. Beberapa ulama di Kabupaten Aceh Utara menggelar muzakarah membahas isu kekinian terutama saat Pilkada 2024. Ratusan siswa SMP Negeri 6 Banda Aceh memperoleh tabungan hasil pengelolaan sampah di sekolahnya. Para siswa SMP Negeri 6 Kota Banda Aceh gembira saat menerima buku tabungan. Buku tabungan tersebut berisi saldo uang hasil penjualan sampah yang selama ini dikumpulkan masing-masing kelas. Meski jumlahnya tidak terlalu besar, saldo tabungan tersebut bisa menutupi kebutuhan kelas. Namun yang paling penting, upaya tersebut menjadi motivasi bagi sekolah lain untuk bisa mengelola sampah di lingkungan sekolah sehingga bernilai ekonomis. Sampah yang dikelola dengan benar bisa dinikmati hasilnya oleh siswa berupa tabungan yang digunakan untuk kebutuhan kelas masing-masing. Tabungan sampah juga diterapkan bagi guru hingga kantin sekolah sehingga bisa menjadi nilai tambah. SMP Negeri 6 ini bisa menjadi percontohan bagi sekolah lain di Banda Aceh yang menerapkan bank sampah. Yang harus dipenuhi salah satunya adalah bagaimana kita melaksanakan pengelolaan sampah. Nah, untuk hari ini kita akan coba launching bank sampah di SMP Negeri 6 Banda Aceh agar SMP 6 Banda Aceh ini bisa betul-betul menjaga kebersihannya. Selain mendapatkan kebersihan, juga bisa mendapatkan adiwiyata mandiri nanti. Bank sampah ini tercetus atas inisiatif para guru agar sampah tidak lagi dibuang sia-sia. Karena sampah bisa dipilah dan dipilih sehingga dapat dijual kepada pengepul untuk didaur ulang. Kalau satu hari ada 10 sampah yang dihasilkan, coba kali dalam satu hari bisa 9.000. Kali seminggu, kali sebulan berapa banyak sampah. Makanya kita mulai dengan menggunakan tumbler, kemudian menggunakan wadah makan ketika ke kantin. Kemudian ketiga juga masih ada sampah-sampah yang lain selain residu. Kita coba ajak anak-anak untuk memilah. Sehingga sampah dipilah, rupiah melimpah, hidup juga semakin berkah. Para siswa menilai tabungan sampah sangat bermanfaat bagi mereka. Bank sampah juga bisa membuat sekolah lebih bersih dan rapi. Tabungan sampah ini bisa kita bisa membuat kita menambah uang kas juga. Habis itu ini kan bumi kita kan lagi rusak itu kan, lagi kebanyakan sampah plastik. Ya, dengan ada kita daur ulang sampah plastik itu bisa mengurangi kerusakan di bumi kita. Selain bersih, kami juga mendapatkan uang untuk menambah uang kas orang kami. Saat ini, tabungan sampah tersebut masih diterapkan untuk setiap kelas. Jika ada siswa yang membawa sampah dari rumah mereka sendiri, itu bisa menjadi tabungan pribadi. Bank sampah ini bisa menjadi proyek percontohan untuk sekolah lainnya di Banda Aceh. Selain bernilai ekonomis, juga mendukung kebersihan lingkungan sekolah. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Hujan deras mengguyur Kabupaten Aceh Tenggara mengakibatkan tanggul Sungai Lawekinga jebol. Akibatnya sejumlah rumah di Desa Buah Pala dan masjid di Desa Kutelesung, Kecamatan Lawe Sungur terendam banjir. Permukiman Desa Kutelesung merupakan salah satu kawasan yang dilanda banjir. Puluhan rumah terendam banjir dengan kedalaman 20 cm.
Jembatan penghubung desa di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya putus akibat diterjang banjir. Akibatnya aktivitas warga terganggu lantaran tidak ada jalan alternatif yang lebih dekat. Sebelum jembatan putus, badan jalan ambles lantaran debit air meningkat tinggi. Sungai Kerumlami yang juga mengalir ke Sungai Mati di Desa Gunung Cud. Tiga warga negara asing WNA dideportasi usai diamankan di kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Aceh Tengah. Ketiga warga Prancis ini dideportasi lantaran kelebihan masa kunjungan dan menyalahgunakan visa serta diduga terlibat dalam kampanye pilkada. Warga Prancis ini juga sempat dihebohkan karena ikut hadir dalam kampanye salah satu pasangan calon paslon Bupati Gayo-Lues beberapa waktu lalu. Kejadian dilaporkan ke pihak imigrasi hingga diproses di kantor imigrasi Aceh Tengah. Intensitas hujan yang tinggi di perbukitan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Gayo-Lues menyebabkan tanah longsor hingga menutupi jalan. Akibatnya jalan lintas tengah tertimbun material sepanjang 30 meter di kawasan Desa Tongra, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo-Lues. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Tamiang selama beberapa hari terakhir menyebabkan debit air sungai meningkat. Bahkan tanggul Sungai Tamiang di Pekan Seruai, Kecamatan Seruai, jebol akibat tak sanggup menahan arus deras sungai. Akibat tanggul beton jebol, air sungai meluap hingga mengalir deras ke permukiman. Sedikitnya 10 rumah warga rusak dan ratusan lainnya terendam banjir. Banjir terus mengepung sejumlah wilayah di Provinsi Aceh. Di Kabupaten Aceh Selatan, banjir akibat luapan sungai bukan saja merendam permukiman, tapi juga jalan nasional penghubung Aceh Selatan, Sumatera Utara. Banjir setinggi lebih dari 1 meter merendam badan jalan antar provinsi ini menyebabkan arus lalu lintas lumpuh total. Tidak satupun kendaraan bermotor bisa melintasi genangan air akibat banjir. Sejumlah korban banjir di Kampung Pekan Seruai, Kecamatan Seruai, Kabupaten Aceh Tamiang kesulitan memperoleh bantuan. Permukiman yang terendam akibat jebolnya tanggul Sungai Tamiang membuat akses warga terganggu. Mereka terjebak derasnya air sungai yang mengalir ke permukiman dan jalan utama desa. Air sungai yang meluap ke permukiman masih berbahaya untuk diterobos. Air Sungai Tamiang terus meluap usai tanggul sepanjang 60 meter di Pekan Seruai, Aceh Tamiang jebol. Kondisi ini menyulitkan warga beraktivitas, bahkan mereka harus mengungsi demi keselamatan. Terbatasnya sarana untuk mobilitas menyebabkan warga setempat terkurung. Mereka tidak memiliki perahu atau transportasi lain untuk keluar masuk permukiman. Sebuah pusat pengembangan kreativitas dan inovasi anak muda Aceh rampung dibangun. Pusat Kreativitas Busana, Teknologi, dan Pertanian akan menampung para talenta muda berkreasi dan menghasilkan karya yang bermutu. Presiden Joko Widodo meresmikan Gedung Anak Muda Aceh Unggul Hebat atau Amanah di Ladong, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar pada Selasa 15 Oktober 2024. Gedung Amanah nantinya akan menampung para generasi muda melahirkan berbagai karya monumental bangsa. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.